Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan wajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu siam di bulan Ramadan. Semoga puasa kita di hari ini bisa selesai sampai akhir, sampai waktu adzan maghrib, dan bahkan semoga kita bisa menyelesaikan sampai 30 hari full. Amin. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini, di sesi kali ini kita juga kembali bersama dengan Ustaz Arif Hidayatullah, yang kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam berbuka puasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam berbuka puasa Ustaz. Ya. Tapi akan kami mulai seperti biasanya, ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Ya. Ini ada pertanyaan bahwasanya ketika kita berbuka puasa, ya, di masyarakat itu kan biasanya ada buka puasa bersama saat bukber, ya. Itu kemarin ada pertanyaan, ini sebenarnya bukber itu diperbolehkan atau tidak Ustaz? Karena kemarin ada yang memberikan pernyataan bahwasanya ya ada perbedaan pendapat atau yang lain sebagainya Ustaz. Mungkin kami mohon pencerahannya supaya nanti ketika kita mau berbuka puasa bersama atau bukber itu pun kita juga punya dasarnya seperti itu Ustaz. Ya. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sahabat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi Ustaz. Ya. Yang di kesempatan yang berbeda, tetapi masih satu waktu di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT tidak hanya pada hari ini saja Allah menjumpakan kita dengan bulan Ramadan, tapi hingga selesai, dan bahkan semoga kita semuanya tidak hanya istiqomah di hari ini dalam beribadah, tetapi hingga akhir hayat yang mana kita dikumpulkan di jannah. Amin. Sahabat kurma yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pertanyaan tadi sangat menarik karena sesuai dengan kebiasaan di masyarakat, yang mana ada yang benar dan ada juga yang harus diluruskan. Tetapi kita membahas terlebih dahulu tentang yaitu sunnah-sunnah berbuka puasa. Sahabat kurma yang dimuliakan Allah SWT, waktu berbuka puasa ini bukan waktu yang biasa-biasa saja Ustaz. Iya. Karena waktu yang berbuka puasa ini adalah waktu yang istimewa. Dan tentunya di dalam kita berbuka puasa ini tidak hanya sekedar kemudian membatalkan puasa, akan tetapi biar berbuka puasa kita ini menyempurnakan puasa yang dari pagi hingga sore itu menjadi berkah. Itu makanya kita berbuka puasanya sesuai dengan yang disunnahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang berbuka puasa itu di dalam keadaan berbahagia. Kenapa? Karena kita dari pagi hingga sore itu kita telah menahan dari hal-hal yang sebenarnya boleh dilakukan tapi diharamkan. Kemudian kita di sore hari kita berbuka puasa dari sesuatu yang dilarang, yang sebelumnya kita makan itu boleh di luar bulan Ramadan, ya, di siang hari boleh makan, tetapi karena kita puasa jadi diharamkan. Tentunya tatkala kita berbuka puasa, nah itu kan menjadi bahagia. Liso ini farhatan, bagi orang yang berpuasa
puasa itu ada dua kebahagiaan. Ya, tentunya idza aftara fariha. Itu yang salah satu di antara kebahagiaannya apa? Jika berbuka dia itu bahagia. Kira-kira Ustaz, kalau waktu berbuka bahagia apa sedih? Secara otomatis Bahagia ya, karena di depan ya kita banyak hidangan yang tersediakan. Nah, terlepas dari hal itu, maka kita semuanya wajar sebagai muslim tatkala kita diperbolehkan menghalalkan yang tadi dari siang kita menahan menjadi haram kemudian menjadi halal, itu kita menjadi bahagia. Nah, tentunya agar kebahagiaan ini menjadi sempurna, menjadi berkah, maka kita mengikuti cara-cara yaitu dalam berbuka puasa sesuai dengan yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang perlu diperhatikan oleh kita kaum muslimin tatkala kita berbuka puasa, salah satu sunnah yang didahulukan adalah menyegerakan berbuka puasa. Walaupun mungkin kita masih kuat ini, lanjut sampai jam 8, jam 9, mungkin kuat, tetapi kita mengikuti sunnah itu adalah yang lebih utama. Maka berbuka puasa ini menyegerakan adalah salah satu sunnah. Sahabat kurma yang dimuliakan Allah SWT, maka la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitra ajjalu al-fitra. Jadi manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini tertuang di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Maka menyegerakan berbuka ini termasuk salah satu ya yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di salah satu di antara disunnahkan berbuka itu menggunakan yaitu rutab, yaitu kurma basah. Jikalau tidak kita mendapati kurma basah, maka bisa dengan kurma kering. Ya, kalau kurma kering disebut tamar, kalau yang basah rutab. Kemudian kalau keduanya tidak ada, maka diperbolehkan kita yaitu minum beberapa teguk air. Ya, kemudian setelah itu jangan lupa sebelum kita makan kurma baca basmalah. Kemudian setelah kita berbuka maka ada doa yang disunnahkan. Zahabat doma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi jangan lupa menyempatkan kita memang memanfaatkan momen tersebut untuk berdoa. Jangan sampai hidangan yang luar biasa banyaknya di Indonesia ini ya, karena kita termasuk yang terbiasa menghidangkan begitu banyak makanan, walaupun di sana ada mungkin yang lebih seger daripada kurma atau lebih seger ya daripada mungkin tamar dan sebagainya, tetap kurma ini yang didahulukan. Kemudian setelah itu jangan lupa berdoa seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, yaitu tentang doa Allahumma laka sumtu. Itu doa yang baik, akan tetapi ternyata itu adalah hadis yang lemah atau dhaif. Jikalau ada yang sahih, maka kita lebih mengutamakan beramal dengan hadis yang sahih. Kemudian tadi berangkat dari pertanyaan yang tadi, bagaimana tentang berbuka bersama? Berbuka bersama tidak masalah ya, dan itu boleh-boleh saja ya, karena itu bagian dari bermuamalah. Kemudian kita berkumpul dengan keluarga, kemudian sanak saudara, famili, dan juga rekan-rekan kerja. Itu ada kebaikan di dalamnya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan sahabat kurma yang dimuliakan Allah Ta'ala, ternyata banyak hal-hal yang mungkin berbuka bersamaannya ini membuat nilai puasa jadi berkurang, tidak maksimal. Di situ keberkahan itu hilang. Di antaranya apa? Mungkin di sana campur baur, ikhtilat antara putra dan putri, kemudian tidak ada jarak dan sebagainya. Kemudian tidak menyegerakan berbuka, menunggu
makanan jadi dulu dan sebagainya. Ini kan keluar dari sunnah yang harusnya kita menyegerakan. Kemudian yang terjadi di masyarakat saat berbuka bersama itu, setelah mereka membatalkan puasa, langsung menyantap hidangan yang begitu banyak yang telah tersedia, sehingga sholatnya itu yang terlalaikan ya. Terlalaikan. Oh iya. Ya. Banyak yang mengakhirkan sholat. Ya. Nah, ini kan tidak sesuai sunnah. Ya mungkin dengan dalih menyegerakan puasa kan seperti itu. Iya, tetapi kan yang dicontohkan oleh Nabi itu berbuka dengan rutop atau tamar, kemudian atau air. Yeah. Setelah itu berdoa, setelah berdoa kemudian sholat terlebih dahulu. Nah, setelah sholat baru jikalau kita mau makan yang besar juga diperbolehkan. Nah, diantaranya di dalam berbuka bersama di outdoor dan sebagainya itu juga kadang yang tidak baik apa? Sebagai ajang balas dendam, Ustaz. Maksudnya balas dendam ini apa? Di siang hari kita sudah berpuasa, nah itu ada hidangan banyak sekali, kemudian mumpung ada ini, mumpung banyak tersedia aneka macam ragam makanan, jenis makanan ada, ini mumpung ada ini, sehingga dia makan begitu banyak sekali, padahal israf tidak diperbolehkan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Secukupnya. Karena apa? Karena setelah berbuka ada ibadah lagi yang menyertai. Apa? Sholat tarawih. Bagaimana kalau sholat tarawih dalam keadaan kenyang? Ini kan juga akan mengganggu kekhusyuan kita. Mungkin itu Ustaz yang bisa kami sampaikan. Berbuka bersama boleh-boleh saja. Asal tetapi memperhatikan tentang yaitu syariat-syariat yang ada. Tidak ikhtilat. Kemudian juga di situ ya bisa kan yang putri dengan yang putri, yang putra dengan yang putra. Kemudian di sana mungkin ada tilawahnya. Mungkin setelah itu berbuka ya tidak kemudian langsung memakan nyantapan yang besar. Mungkin berbuka terlebih dahulu, kemudian sholat baru makan yang besar. Mungkin itu ya. Sekolah satu ya. Berarti intinya diperbolehkan berbuka puasa bersama ataupun bukber seperti itu, tapi dengan catatan tidak boleh menggeser ibadah yang lainnya juga. Jadi sholat pun juga harus disegerakan juga gitu loh. Tidak hanya puasa, bahkan malah sholat maghribnya dipepetkan dengan sholat isya. Itu kan juga termasuk yang melalaikan ya Ustaz ya. Betul ya, Masya Allah ya. Nanti ini sebenarnya pembahasan kita tentang sunnah-sunnah berbuka puasa ini kan sebenarnya panjang Ustaz ya. Mungkin nanti bisa kita lanjut di part 2 Ustaz. Nanti di hari berikutnya kita masih membahas tentang sunnah-sunnah berbuka puasa ya. Insyaallah Ustaz. Nanti mohon arahannya, mohon penjelasannya supaya kita itu tahu ya, ketika kita berbuka puasa kita mendapatkan sunnahnya juga seperti itu. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita akhiri untuk pertemuan kita di sore kali ini karena waktunya sudah habis ya, dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiru minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.